Baik, saya ingin bahas tentang bahagia dan cara mendapatkan kebahagiaan. Ya, semua orang pastilah pengen bahagia. Bahagia di dunia wal akhirah. Pengen lah, ya. Iya. Jadi bahagia, ya, konsep bahagia di dalam Islam itu yang pertama adalah ketenangan hati. Ya. Jadi kalau kita tenang hati kita, tentrem, adem, ayem, ya kan? Ini sekali lagi konsep bahagia dalam Islam, ya. Konsep bahagia menurut Islam yang pertama adalah ketenangan hati, ya. Ketenangan hati. Dan apa yang kedua? Kenyamanan jiwa. Ya, hati atau jiwa yang tenang, yang nyaman, tidak galau, gak ada rasa sedih, ya. Jadi gak ada galau, gak ada sedih, gak ada gundah gulana. Kenapa? Karena semuanya, ya, nyaman dan tentram hatinya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan uang yang banyak, Masya Allah, Bu. Kita uang yang banyak punya, tapi hati nggak tenang, hati nggak tentram, nggak bahagia. Ya, punya rumah 10, punya mobil 5, gitu misalnya. Tapi hatinya nggak tenang, hatinya nggak tentram, jiwanya nggak nyaman. Bukan bahagia itu namanya, ya. Jadi itu bahagia, semuanya patut bahagia di dunia wal akhirah, ya. Semua kita patut bahagia di dunia wal akhirah, ya, insya Allah, ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan? Cara mendapatkan kebahagiaan supaya kita bahagia, yang pertama itu adalah melaksanakan perintah Allah sesuai dengan syariatnya, ya, Bu. Jadi kata kita melaksanakan perintah dari Allah sesuai syariat, ini salah satunya tenang jiwa. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat luar biasa. Kita tadi cuma sebentar doang, ya, nggak sampai 5 menit kali ya, apa 5 menit ya, agak panjangan sedikit ya. Ibu-ibu di rumah bus 2 menit kelar. Ya, Bu, anas falak ikhlas ina atau inakal kausar, ya. Diilah aduh, ya Allah. Allah itu trikul, Masya Allah, ya. Jadi itu, jadi tenang, bahagia, melaksanakan perintah Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gak usah macam-macam. Lawang kata Allah aja, kata Rasulullah saja di dalam hadisnya. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, sholat 5 waktu, gak ada embel-embelnya loh ini. Puasa di bulan Ramadan gak ada embel-embelnya lagi loh, bukan puasa sunnah, ya. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ya, menjaga kemaluannya, ya, dan taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepada wanita tadi, masuklah kamu ke dalam surga lewat pintu manapun yang kamu sukai, asal sesuai dengan syariat. Gak usah nyari macam-macam. Ya, bagaimana kalau yang nggak pakai sunnah aja bisa masuk surga, apalagi ditambah sunnah-sunnahnya, ya, Bu. Jangan malas-malasan sunnah. Duha dapat nggak di sini tadi? Insya Allah, alhamdulillah, kerja bisa sampai sholat, bisa ikut kajian. Ini kan keren, ya. Padahal banyak juga yang malas lah, jauh, mending tidur aja. Banyak ya. Iya, ini wanita-wanita surga, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Wajahnya udah wajah-wajah cerah-cerah surga ini. Amin. Mudah-mudahan kita nanti kajian di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini yang pertama ya. Jadi nggak usah nyari macam-macam. Ibadah sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Yang kedua itu mencari ridho Allah, mardotillah. Bu, kalau sudah Allah ridho itu enak banget. Saking enaknya, kalau cuma enak itu nggak enak. Allah ridho, kitanya ridho. Itu di surat Al-Bayyinah terakhir, Al-Bayyinah nomor ayat berapa?
radhiyallahu anhu wa radu'an. Ya, itu di awal-awal itu kita disuruh masuk surga. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu an wa radu'an. Dari kalimat khasya rabbah. Ya, masuklah kamu ke dalam surga Aden, ya enak banget. Ya, dikatakan di sini ya Allah ridho dan kita juga ridho. Kita selalu mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Itu dalam sholat selalu kita ucapkan aku ridho Allah itu Tuhanku. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi nabi Muhammad itu nabiku, ya, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau di yang lain itu ada utama babil Quran imama wa kita ridho semua. Ibu ridho enggak? Kita punya Tuhan itu Allah, Rasul Allah itu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ridho semua. Ya, supaya kita mendapat mardotillah, maka caranya mendekat kepada Allah. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Ini kepada Allah. Kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah mendekat kepada kita dengan berlari. Kita mendekat kepada Allah dengan sejengkal, Allah mendekat kepada kita dengan sehasta. Lebih Allah memberikan ganjaran itu. Makanya mardotillah atau mencari ridhonya Allah ini keren Bu, luar biasa. Ya, ini yang harus kita cari. Pokoknya dalam hidup kalau Allah sudah ridho Bu, luar biasa. Ya, kita itu kalau nggak dapat ridhonya Allah, nyari uang 1000 perak aja nggak akan dapat, beneran. Kalau nggak atas pertolongan Allah, kalau Allah tidak ridho dengan kita nggak akan dapat 1000 pun nggak akan dapat. Ini luar biasa Ibu, gimana nggak bersyukur, masya Allah. Di sini sudah enak ngaji, ibadahnya bebas ya. Iya, ya kalau ini mah ya pasti ya nggak sebebas-bebasnya, pasti ada waktunya. Tapi alhamdulillah ibadah bisa, dapat rezekinya luar biasa. Ini ya, yang kedua cara mendapatkan kebahagiaan adalah mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apapun kondisinya cari ridho Allah. Ya, semua niatkan karena Allah, maka jatuhnya nanti ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ketika berangkat kerja, maka ibu di sini selama sehari penuh jatuhnya apa? Ibadah. Sambil basmalah berangkat kerja, sambil zikrullah di perjalanan, jangan tidur melulu. Kalau naik motor ya nggak bisa, kan ada jemputan ya, datang itu tidur, pulang tidur. Padahal itu bisa mencuri waktu untuk zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dapatnya banyak. Perjalanan setengah jam itu dapatnya banyak gitu insya Allah. Ya, jadi jangan tidur melulu, capek atau umi, entar aja malam. Zikir lumayan lah, dapetin lah cepet-cepet dulu. Ya, zikir sholawat cepet, istighfar cepet gitu ya Bu ya. Tadi tahlil dapat cepet, tidur sudah. Lumayan mencuri-curi waktu di tengah perjalanan. Ini ya, untuk mencari ridhonya Allah. Yang selanjutnya apa? Mengingat Allah, zikrullah. Tadi kita sudah mengatakan ya, tasbih tahmid, bukan itu saja zikrullah, itu banyak zikrullah. Ya, kita ketika mengingat Allah dengan zikrullah, ya, bukan tadi yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar, tapi ketika kita melakukan keburukan, kita istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, itu zikrullah namanya. Ya, ada di surat Ar-Ra'd di ayatnya yang ke-13. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang
tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Makanya orang-orang beriman gak ada yang galau. Kenapa? Senantiasa ingat kepada Allah, Bu. Ya, banyak banget dikir-dikir yang mengingatkan kita kepada Allah. 2 kalimat yang ringan di bibir tapi berat di lidah. Apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim. Tadi kalau yang tasbih, tahmid, tahlil dan takbir sudah selesai 100, tambahin subhanallah bihamdihi, subhanallahil adzim. Ringan di bibir tapi berat di timbangan. Ya, banyak lagi. Sudah hafal belum di surat At-Taubah ayat terakhir? Ya, kalau di fa'in tawallau fakul, kan di situ ada gitu. Ya, fa'in tawallau fakul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau berhenti aja, nggak usah hasbiyallahu la ilaha illahu gitu ya. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini kalau bisa didawamkan pagi 7, sore 7, maka akan dimudahkan urusan dunia wal akhirah. Ayo, cuman 7 aja kaman cemen. 7 aja begitu, gimana dibaca 100, ya enggak? Surat At-Taubah terakhir itu, ya. Kalau belum apa nanti dilihat ya. At-Taubah yang paling akhir. Habis laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Gak ada yang nyaut. Bukan nyaut Allah saja, ngikut. Cuma sedikit tadi yang ngikut. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsy. Ini zikir. Dalam keadaan apapun kita senantiasa zikir kepada Allah. Surat Ali Imran ayatnya 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, orang yang pintar, orang yang memakai akalnya, orang yang cerdas. Orang yang pintar itu yang bagaimana? Alladzina amanu wa tatma'innul qulub. Kok jadi lupa sih? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, Allahu akbar. Yaitu yang mengingat Allah sambil qiyaman, berdiri. Gak kelihatan saya. Ya, wa qu'udan, duduk. Wa ala junubihim, berbaring. Ya, jadi mengingat Allah dalam keadaan apapun, sambil jahit yang bagian jahit, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kejahit tangannya masa, insyaallah. Yang bagian ngelem aja, jangan gini, tahu nggak kemarin? Biasanya kan begitu. Iya. Di pengajian enggak, waktu saja Farah itu gak taunya gibah. Daripada gibah sambil ngelem, subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim. Ya Bu ya, syukur-syukur bisa sholawatan. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Adem ke hati ya, daripada yang tadi ya gibah. Ya, orang gibah sekarang gak ketemu Isa loh. Pakai apa? HP nih, masa setan gepeng. Tapi kita seneng banget ya. Ini ketinggalan itu balik loh, beneran. Aduh, HP ketinggalan. Bangun tidur itu buka
bukan dilihat suami tercinta. HP ku mana ya? Waduh, selingkuh dengan HP ini. Ini ya. Jadi yang ketiga tadi apa? Mengingat Allah. Yang keempat ini adalah senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita bisa bahagia, nggak iri, nggak dengki, itu karena apa? Syukur kepada Allah. Ya, syukur itu bukan hanya diberikan nikmat yang banyak baru kita bersyukur. Nikmat sedikit aja diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, patut kita bersyukur kepada Allah. Ya, ini kita bersyukurlah in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu ada di surat 7 di ayatnya yang surat 14 ya, di surat Ibrahim di ayatnya yang ke-7 kebalik. Ya. Jadi kalau kita diberikan nikmat Allah, maka cara kita supaya kita bahagia itu bersyukur. Cara bersyukur yang pertama ketika kita diberikan kenikmatan harta, cara bersyukurnya apa? Sodako. Sodako, terima kasih. Itu cara berterima kasih kepada Allah. Sesudah kita terima, dikasih kembali. Ada hak kaum miskin, orang duafa di tangan kita, di harta kita. Itu patut kita sodakohkan, ya. Itu. Ya, jadi bersyukurnya itu dengan bersedekah. Bagaimana cara bersyukur ketika diberikan kenikmatan iman? Waktunya habis ya? Masih. Ketika 5 menit lagi katanya. Ketika diberikan kenikmatan iman, cara bersyukurnya mendekat kepada Allah dengan ibadah. Rasulullah SAW ditegur sama istrinya Siti Aisyah, ya Rasul, kenapa sih engkau itu sholat sampai kakinya bengkak? Ya, ngapain sih? Jaminan surga sudah, maksum dari kesalahan, gak punya kesalahan. Kenapa sholat sampai kakinya bengkak? Apa jawab Rasulullah? Apa salahnya aku sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah? Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepadaku, maka cara bersyukurnya ibadah. Sudah belum ibadahnya seperti Rasulullah? Jauh. Rasulullah sekali berdiri bisa 5 juz. Ya, kita boro-boro, kata dia sendiri yang ngomong ya. Kita boro-boro, kuliah gak bosan ibu-ibu pakai ayat ini. Iya 5 ayat. Coba tadi itu ibu waktu sholat tadi pakai surat apa? Aduh. Iya, ina atau ina idajah. Kenapa nggak idazulnya atau ina anzalanya? Ya Bu, Masya Allah ini. Jadi cara bersyukur kita adalah mendekat kepada Allah dengan beribadah, interaksi dengan Allah. Sholat itu luar biasa ibadah, dan ditambah ibadah-ibadah sunnah. Kata Rasulullah itu, apa salahnya aku sebagai hamba yang bersyukur, begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepadaku, maka cara bersyukurku adalah memperbanyak sholat sunnah. Ya, cara bersyukur diberikan oleh Allah kesehatan, maka cara bersyukur kita menjaga diri kita supaya kita tetap sehat. Sudah tahu darah tinggi, ya jangan dimakan daging-dagingan yang membuat darah tingginya naik. Garam banyak banget, ya Bu. Gitu. Sudah tahu asam urat, gitu. Ya, sukanya jeruan-jeruan. Jeruan enak banget jeruan kalau ini. Apalagi jeruan sapi, jeruan kambing ya, di soto enak banget nah. Habis gitu cekok-cekok. Itu nggak bersyukur namanya, itu ibu semuanya. Baik, masih panjang, masih jauh sebenarnya. Ya, itu saja udah luar biasa loh. Ya, yang pertama apa tadi? Melaksanakan perintah Allah sesuai dengan syariah. Yang kedua apa? Mencari ridho Allah, ini yang penting. Yang ketiga apa? Mengingat Allah, ya Bu. Yang keempat apa? Bersyukur kepada Allah. Yang terakhir adalah sabar. Sabar yang sabat. Ya, di Ali Imran terakhir, Ali Imran 200. Sabar yang sabat.
Sabat itu sabar yang diteguhkan kesabarannya. Gak cuma sabar, saya bukannya nggak sabar Umi, tapi gimana sabar itu ada batasnya nggak? Ibu lagi nggak sabar. Ya, jadi sabar itu tidak ada batasnya. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ada door prize 2. Door prize